Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Alvarez. Alhamdulillah sehat. Bu Alvarez bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Silakan duduk Bu Desi. Terima kasih. Begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya. Sudah mau meluangkan waktu buat saya. Ada yang ingin saya bicarakan seperti itu Bu. Oke baik. Tapi mohon maaf Bu Desi karena hari ini akan ada kegiatan lain. Bisakah obrolan kita hari ini dipersingkat mungkin 10 atau 20 menit saja? Bisa atau tidak Bu Desi? Ya siap Bu, insya Allah nggak membutuhkan waktu lama kok. Ya baik, silakan Bu Desi. Apa yang ingin Bu Desi sampaikan? Begini Bu, kondisi sekarang ini gitu ya, kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu. Terus Baik. karena juga apa ya, jalan di sawah yang biasa dilewati anak-anak ke sekolah gitu ya. Itu kan ya Bu Alvarez sendiri tahu rusak gitu ya karena banjir kemarin gitu Bu. Nah, karena jalan tersebut itu terendam air gitu Bu, uh, hujan lebat kemarin itu gitu ya. Jadi itu banyak murid yang tidak berangkat sekolah seperti itu, dan akses ke sekolahnya juga jadi terhambat gitu ya. Nah, apa ya, hal tersebut itu menjadi alasan gitu ya, murid saya itu untuk tidak berangkat sekolah, dan akhirnya saat di rumah pun ya mereka nggak belajar gitu Bu. Ya seperti itu sih Bu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu begitu. Oke, jadi gitu ya Bu. Jadi murid-murid Bu Desi tidak hadir ke sekolah karena terkendala oleh jalan ya Bu yang rusak. Dan akhirnya mereka tidak belajar di rumah gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Saat ini sih di sekolah gitu ya, kami gitu ya, dengan cara pembelajaran daring seperti itu. Nah, yang dilakukan gitu ya, tapi itu juga kurang efektif Bu. Ada murid yang terkendala dengan HP-nya, terus sinyal juga kuota seperti itu Bu. Nah, hal ini juga apa ya, membuat motivasi belajar siswa itu jadi menurun seperti itu Bu. Oh, banyak juga ya Bu kendalanya. Jadi karena terkendala sinyal, kemudian jalannya rusak. Oke. Nah, oke Bu, kalau begitu Bu, apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini? Apa yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, saya sih ingin sekali gitu ya Bu ya, murid-murid saya itu gitu ya, yang terkena dampak banjir itu dan jalan rusak tersebut itu ya tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi, ya meskipun mereka terkendala gitu ya, mereka tetap bisa belajar ya meskipun apa, tidak datang ke sekolah gitu Bu, tapi mereka tetap belajar dan motivasinya itu tetap tetap tinggi gitu. Oke, jadi maksudnya supaya anak itu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah begitu ya Bu? Iya, seperti itu. Supaya juga apa ya, motivasi ya tadi belajarnya tinggi, terus juga supaya ya tetap dapat mengerjakan tugas gitu ya, mengumpulkan tugas yang diberikan guru gitu kan. Terus jangan sampai
tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran itu menjadi tertinggal dengan murid yang lainnya saat pembelajaran secara daring tersebut gitu Bu. Oke, nah begini Bu Desi, menurut pengamatan Bu Desi, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi itu yang seperti apa Bu? Ya, kalau menurut saya sih ya murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar tinggi itu apa ya? Ya mereka aktif merespon gitu ya di grup WA, terus juga Ya, oke. Nah, jadi murid yang motivasi belajar tinggi itu menurut Bu Desi adalah murid yang aktif ya Bu ya? Aktif bertanya, aktif mengerjakan tugas gitu ya. Terus ada lagi nggak Bu yang lain selain yang dikatakan murid motivasi tinggi itu seperti apa? Selain yang tadi sebutkan, ada lagi atau tidak? ya apalagi ya mungkin memiliki catatan gitu ya Bu di buku materinya gitu murid-murid tersebut itu gitu Bu. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya menurut Bu Desi, di mana murid itu dikatakan memiliki motivasi belajar tinggi. Yang pertama, dia aktif, dia rajin bertanya tentang tugas dan lain-lain, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, serta memiliki catatan di bukunya ya Bu ya. Nah, kalau yang ideal menurut Bu Desi itu seperti itu, sekarang kalau dibuat dalam rating angka 1 sampai dengan 10, murid Bu Desi ini berada dalam angka berapa Bu pencapaian untuk motivasi belajarnya menurut Ibu? Ya beragam sih Bu. Ya kalau rata-rata gitu ya, ya ada di angka 5 gitu ya. Tapi ya bingung juga sih Bu. Jadi posisinya berada di angka 5 ya menurut Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu apa sih yang menjadi kendala bagi mereka sehingga untuk motivasi belajar mereka itu ada di angka 5? Ya bisa dari faktor keluarga gitu, dari lingkungan juga tentunya gitu ya berpengaruh gitu ya. Ya ada juga sih murid yang tidak punya HP, terus tadi yang saya sampaikan juga gitu ya, terkendala sinyal juga yang jelek gitu ya, dan kuota juga itu menjadi ya faktor gitu Bu. Lumayan banyak juga ya Bu tantangannya. Luar biasa baik. Iya. Nah, baik Ibu, kalau untuk mendapatkan angka 10 pada murid Ibu mungkin agak sulit ya Bu ya, sepertinya agak sulit. Nah, yang Ibu inginkan, yang ingin Ibu lihat dari murid-murid Ibu, motivasi belajarnya itu untuk sekarang ini berada di level berapa Bu? Eh, ada di level 7 itu ya kalau menurut saya juga sudah baik Bu, karena ya memang dari faktor tadi gitu ya untuk mencapai di angka 10 itu ya memang berat gitu. Nah di angka 7 ini ya itu menurut saya sudah baik gitu Bu. Oke, berarti ada di nilai atau level 7 ya Bu ya, di rating 7 nih. Kira-kira apa yang bisa Bu Desi lakukan untuk mencapai motivasi belajar anak tersebut mencapai di angka 7? Sebenarnya sih ada yang saya pikirkan Bu, gitu ya. Apa ya? Dengan berkolaborasi gitu ya dengan guru lain gitu ya.
yang bisa mendampingi mereka belajar daring gitu ya Bu. Ya kalau dari caranya atau bentuknya itu sendiri sih ya bisa dengan secara berkelompok gitu ya, di salah satu tempat gitu kan. Mungkin itu sih Bu yang terlintas di pikiran saya gitu ya. Jadi Ibu butuh guru pendamping ya Bu ya sebenarnya ya, untuk mendampingi anak belajar begitu. Iya Bu, guru pendamping yang tugasnya itu menemani belajar murid gitu ya, yang tidak bisa datang ke sekolah gitu ya karena terkendala permasalahan tadi yang saya sampaikan. Terus kemudian si anak-anak tersebut itu bisa dikumpulkan di satu tempat gitu ya. Ya untuk tempatnya sendiri ya bisa di balai desa atau bisa aman tentunya buat belajar gitu Bu. Baik, dari hal-hal yang sudah tadi Bu Desi sampaikan, kira-kira kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana Bu? Kira-kira menurut Ibu? Ya mungkin mengumpulkan guru-guru gitu ya Bu untuk berkoordinasi gitu ya dan berkolaborasi juga tentunya gitu ya membahas guru untuk bisa mendampingi belajar gitu ya belajar murid yang apa ya secara jarak jauh gitu ya dan membagi siswa ya dengan beberapa kelompok tadi. Ya, oke. Nah, dari kegiatan tersebut, kira-kira akan dilaksanakan kapan itu, Bu? Ya kalau menurut saya sih ya lebih cepat lebih baik gitu Bu ya minggu-minggu ini gitu karena ya memang ya secepatnya gitu bisa dilakukan. Ya, oke. Nah, Ibu, dalam kegiatan ini, siapa saja yang bisa membantu Bu Desi untuk melaksanakan hal ini? Ya sebetulnya ya wali kelas gitu ya Bu, wali kelas itu bisa membantu untuk bisa mengatasi gitu ya permasalahan tadi gitu ya. Oke, baik. Nah, Bu Desi, dari obrolan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya yang saya dapatkan dari obrolan kita ini ya tentunya pencerahan dari Ibu tadi ya. Jadi saya juga jadi tenang seperti itu. Yang awalnya saya bingung harus berbuat apa supaya murid-murid yang terdampak banjir itu masih memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya. Meskipun belajarnya itu jarak jauh seperti itu Bu dan dapat dapat mengatasi juga dengan cara belajar kelompok gitu ya dan tentunya tadi dengan kita meminta wali kelas gitu ya untuk berkolaborasi gitu ya dalam membimbing gitu ya, membimbing anak-anak tentunya seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Bu Desi sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Desi tadi. Alhamdulillah. Baik kalau begitu Bu Desi, sampai bertemu lagi di minggu depan dengan cerita Bu Desi bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Tetap semangat Bu Desi. Silakan Bu Desi berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan yang lain. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali. Kalau begitu saya permisi Ibu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, gitu ya. Diberikan kelancaran buat kita semua. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Desi, silakan. Waalaikumsalam.